أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua kita sentiasa dirahmati dan diberkati olehnya dan mampu mengisi, memanfaatkan saki bagi umur yang Allah berikan ini dengan menggunakannya lebih baik daripada umur-umur yang telah berlalu. Agar supaya suatu saat apabila telah tiba masanya, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar kita telah dalam keadaan siap menghadapi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, tapi juga hendaknya ketika kita kembali pada Allah dalam keadaan radiyah mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita masih bicara tentang maratibul iman bil qadar. Sebetulnya kajian kita ini yakni yang berkaitan dengan akidah tauhid, lebih-lebih lagi berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Memang tidak mudah untuk kita fahami tanpa usaha yang bersungguh-sungguh, secara cermat dan perlahan. Saya kata begitu kerana kesilapan kita dalam memahami tajuk ini, yakni beriman pada qada dan qadar, mempunyai akibat yang sangat serius. Karena ia erat sekali kaitannya dengan kesucian Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak salah persepsi, anggapan, pemahaman kita terhadap Allah yang maha sempurna. Sebab itulah, karena ia berkaitan akidah, jadi kita pelajari dengan saksama, dan saya sebenarnya berharaplah jika ada di antara jemaah sekalian yang mungkin belum memahaminya dengan baik, bolehlah kita saling soal jawab sehingga saya tahu apa yang perlu saya berikan pencerahan lebih dalam hal ini.
agar benar-benar kita mendapatkan maklumat sebagaimana yang semestinya. semestinya. Kita masih bicara tentang marotib atau tingkatan beriman pada qadar yang ketiga. Tingkatan ketiga yakni meyakini akan adanya masyiah. Masyiah itu yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang wujud di alam semesta ini, sama kewujudan alam semesta, terjadinya suatu peristiwa di alam semesta, semuanya itu berlaku atas kehendak Allah sebelum pun alam semesta ini diciptakannya. Kita sakit hari ini, umpamanya, itu adalah kehendak Allah semenjak zaman azali. Sehingga tidak ada sesuatu yang wujud atau peristiwa yang berlaku di luar masyiah Allah. Masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti berlaku, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka dia tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Sebab itulah kesan daripada keyakinan ini yang pertama sebenarnya telah kita pelajari pada siri lepas, saya ulangi. Jangan sekali-kali kita memastikan bagi diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan perbuatan pada masa hadapan tanpa mengaitkannya dengan masyiah Allah. Saya ulangi. Keyakinan kita terhadap ada masyiah ini adalah pertama, jangan sekali-kali kita memastikan diri kita tidak melakukan perbuatan masa hadapan tanpa mengaitkannya dengan kehendak Allah. Contoh banyak. Tempari katakan, ya pasti esok saya akan luka, pasti ini akan berlaku, pasti. Tidak boleh. Memastikan tak boleh. Kalaupun kita kata, ya besok saya akan jumpa awak, insya Allah. Ya, saya akan melakukan kerja ini dan nanti saya akan mendapatkan ini, daripada itu berjaya ini, insya Allah. Itu mustahak. Jadi insya Allah bukan satu ucapan biasa, tapi insya Allah sebenarnya satu ungkapan, satu ekspresi daripada kesedaran kita yang sebenar-benar sedar bahawa kita ni la haula wala quwata illa billah. Tempoh hari, minggu lepas saya nyatakan, kita hanya diberi oleh Allah keinginan. Kita diberikan oleh Allah punya keinginan, punya kemampuan. Tetapi Allah tidak beri kita kemampuan untuk mewujudkan keinginan tersebut tanpa kehendak Allah. Itu maksudnya. Kita punya keinginan untuk itu, keinginan untuk ini, kemauan untuk itu, kerana ini, nak itu, nak ini. Itu saja. Dan itu anugerah Allah. Kita punya kemauan situ adalah termasuk anugerah Allah. Masalahnya kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mewujudkan keinginan itu. Wujud atau tidak, berlaku atau tidak, tercapai atau tidak, keinginan kita walaupun kita telah berusaha bersungguh-sungguh, itu 100% kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, jadi. Walaupun yang berlaku itu mungkin di luar, berbeza dengan keinginan kita. Tak ada masalah. Dan itu, Masya Allah, Masya ini sangat mutlak sifatnya. Api walaupun Allah kehendaki berdasarkan sunnahnya boleh membakar, sifat membakar yang ada pada api itu karena kehendak Allah.
Bukan semata-mata sifat semula jadi api yang sifatnya tetap mesti bakar. Tidak. Bila Allah kehendaki sejuk, sejuk itu api. Begitulah maksudnya. Orang katakanlah tenggelam dalam laut, umpamanya dalam air beberapa jam, apalagi baru minggu, beberapa hari, matilah. Itu kehendak Allah. Tapi jika Allah kehendaki orang tenggelam dalam laut, walaupun baru minggu dan tak mati juga. So, mati atau tidaknya bukan kerana tenggelam atau tidaknya, tapi kerana Allah kehendaki mati atau tidak. Bila orang tu tenggelam. Kalau Allah kehendaki mati, matilah. Kalau Allah tak kehendaki mati, tak mati. Contoh Nabi Yunus. Api itu boleh membakar atau tidak? Bukan semata-mata apinya. Tapi bergantung pada kehendak Allah. Bila Allah kehendaki, api boleh membakar, bakarlah ia. Bila tidak, sejuklah dia. Ini. Kenapa? La haula wa la quwata illa billah. Jika api yang Allah sendiri kehendaki punya sifat membakar, itu pun tidak bersifat mutlak. Tapi bergantung kepada kehendak Allah, apatah lagi kita. Allahu Akbar. Usaha kita, ya serba mungkin sajalah. Mungkin berjaya, mungkin tidak. Bergantung pada Masya Allah. Sebab itu, dalam ayat yang kita pelajari, Nabi Muhammad pernah ditegur. Ketika berjanji tidak menjawab pertanyaan orang Quraisy tentang asal kafi. Esok aku jawab, esok aku jawab. Tapi Nabi tak kata, insya Allah. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Nabi Sulaiman ingin melakukan giliran kepada kesemua istrinya dan yakin tahun depan semuanya mengandung semuanya bersalin dan juga anak laki. Tak menyebut insya Allah. Akhirnya tak seorang pun mengandung. Seorang yang mengandung itu pun berarti anak yang tak cukup sifat atau Down syndrome, ada istilah yang lain. Katakan. Inilah satu di antara kesan itu. Jadi menggantungkan segala sesuatu itu berlaku atau tidak kepada Masya Allah itu adalah penting sekali. Penting sekali. Baik. Jamaah sekalian, sekarang masalahnya begini. Ya. Hari kan ya, kesimpulan daripada minggu lepas, saya tutup teruskan kalimat dalam hadis yang dinyatakan hadis qudsi, tapi itu sebenarnya bukan hadis qudsi, karena riwayatnya dhaif. Ya. Jadi kita tak perlu sandarkan itu hadis, tapi dari segi makna sahih. Maknanya boleh diterima. Tapi menyandarkannya itu sebagai sabda Nabi, tak perlulah. Karena bukan daripada Nabi. Diberitakan, yakni Allah berfirman, wahai hambaku, anta turid wa ana urid. Engkau punya kehendak, aku pun ada kehendak, kata Allah. Wala yakunu illa ma urid. Dan tidak akan berlaku, tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Fa in salam tali ma uridu, a'taituka ma turidu. Sebab itulah, jika kamu menyerahkan dirimu kepada aku, jika kamu serahkan kemauanmu kepada kemauan aku, kata Allah, aku akan berikan kepada kamu apa yang kamu maukan. Masya Allah. Tapi wa ilam tusallim lima urid at'abtuka fi maturid. Jika kamu tidak berserah diri kepada aku, kamu tidak menyerahkan kemauanmu kepada kemauan aku, kata Allah, aku jadikan kamu penat untuk mencapai, memenuhi kehendakmu. Wala yakunu ila ma'urid, sedangkan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Masya Allah. Itu adalah satu ungkapan yang sangat tegas sekali, ya, sangat tegas sekali. Baik, sekarang pertanyaan begini ya Mas sekalian. Jadi saya ingin sampaikan kita buat satu masalah, lalu bagaimana jawabnya. Mungkin di antara kita berpikir begini. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui
dengan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, tulisan mencatat segala apa yang akan berlaku. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa yang akan berlaku sebelum berlaku, jadi segala berlaku ini berdasarkan ilmu Allah, ketetapan Allah dan kehendak Allah. Kalaulah begitu keadaannya, mada sayaf'alun nas? Lalu apa yang boleh kita lakukan? Lalu apa peranan, apa fungsi amal perbuatan kita, usaha kita, jika semuanya yang akan berlaku itu telah diketahui oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, dan dikehendaki oleh Allah. Lalu apa peranan usaha kita? Bahkan bukan itu saja, Allah sudah tahu dan Allah sudah tetapkan siapa ahli neraka nanti di akhirat dan siapa ahli surga. Kan begitu kan dalam hadis yang telah kita pelajari minggu lepas. Dan ini pernah dilakukan, ditanyakan pada sahabat. Ya Rasulullah, kalaulah seperti ini, realiti dia. Allah dah tahu siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Allah sudah tetapkan. Fafi mal amal. Lalu buat apa kita beramal? Lalu buat apa kita beribadah? Jika kita rajin beribadah sekalipun, jika Allah sudah ketahui dan Allah tetapkan dan Allah kehendaki kita ahli neraka, ya apa maknanya, apa gunanya kita beribadah? Lalu apa ruginya orang itu, apa salahnya orang itu maksiat sepanjang hayatnya? Jika Allah telah ketahui dan Allah telah catat orang itu dan Allah telah kehendaki di ahli surga, tak ada masalah. Lalu apa peranan amal kita ini, ibadah kita ini? Apa jawaban Nabi? Ini dalam hadis Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, yang dihasan oleh Imam An-Nawawi. Jawaban Nabi begini. Innallaha azza wa jalla idza khalaqal abda lil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ia telah menciptakan hamba-Nya dan Allah telah ketahui, Allah tetapkan, Allah kehendaki ia akan menjadi ahli surga. Saya ulangi. Apabila Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila ia menciptakan seorang hamba, hamba ini tekan oleh Allah menjadi ahli surga kelak. Ista'malahu bi'amali ahli jannah. Masya Allah. Maka Allah kehendaki juga orang ini semasa hidupnya di dunia melakukan amalan-amalan ahli surga. Tengok. Allah telah ketahui, Allah kehendaki hamba bernama fulan ini di akhirat ahli surga. Bagaimana kalau ada begitu? Orang ini semasa hidupnya di dunia, Allah istakmalahu. Dalam bahasa muda, istakmal itu mana? Allah jadikan ia pekerjanya. Allah jadikan orang ini menjadi pekerjanya. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah. Sehingga orang ini terus beramal melakukan amalan-amalan di surga, yakni buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, hingga matinya. Masya Allah. So, punya peranan yang besar. Bagaimana bila orang di dunia memilih ingin menjadi ahli surga yang Allah telah ketahui, tapi Allah tak bagi tahu pada kita. Allah tidak bagi tahu pada kita masing-masing. Hai kamu, Fulan bin Fulan, aku dah tahu tempat kamu di surga. Aku dah tulis tempat kamu di surga. Aku kehendaki kamu ahli surga. Allah tak beritahu. Bila Allah tak beritahu, sedangkan kita semuanya ingin masuk surga, kata Nabi, ya, masa hidup di dunia, buatlah apa yang Allah suruh, tinggallah apa yang Allah tegah, hingga kamu mati. Nanti kamu dikehendaki Allah masuk surga. Fayudkhilahu
bihil jannah. Allah masukkan dia dengan surga. Wa idza khalaqal abda linnar. Dan apabila Allah menciptakan hambanya ini menjadi ahli neraka kelak di akhirat, istamalahu bi amali ahli nar. Maka hamba ini semasa hidupnya, ia banyak melakukan amalan-amalan ahli neraka. Apa itu amalan ahli neraka? Perintah Allah ditinggal, larangan Allah dilanggar. Hatta yamuta ala amalin min amali ahli nar. Sehingga ia mati dan ia tetap melakukan, istiqomah melakukan amalan-amalan ahli neraka. Fayudkhilahu bihinnar. Maka dia dimasukkan oleh Allah di dalam neraka. Subhanallah. Begitu maksudnya. Jadi jamaah sekalian, ya, tidak boleh kita memahami, tidak boleh kita berfikir, apabila seseorang, karena walaupun kita yakin Allah sudah tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan kita di dunia, bahkan di akhirat, kemudian kita berserah kepada kehendak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita diberi pilihan di sini. Sehingga bahasa mudahnya, Allah akan berkata, wahai hambaku, di akhirat ini aku ada surga. Di akhirat pun aku ini ada neraka. Surga pun ada, neraka pun ada. Jadi, kamu pilih yang mana? Di dunia aku beri kamu kebebasan untuk memilih. Jika kamu memilih untuk jadi ahli surga, maka buatlah apa yang aku suruh, tinggal apa yang itu tegah. Tapi jika kamu memilih meninggalkan apa yang aku suruh, melanggar apa yang aku larang, ya di akhirat aku bagi kamu neraka lah. Itulah yang dikatakan bahwa surga neraka yang Allah sediakan itu sebagai balasan bagi apa yang diusahakan oleh manusia semasa hidupnya. Bahasa yang mudah difahami, bila orang itu di akhirat masuk neraka, Allah masukkan neraka, Allah kehendaki masuk neraka, karena memang neraka lah yang ditempah oleh orang ini semasa di dunia. Salah dia. Bila orang ini di akhirat, Allah masukkan surga, dan Allah tahu masuk surga kehendak Allah. Karena memang orang ini semasa di dunia, ia membuat tempahan surga. Dan itulah keadilan Allah. Sehingga tidak mungkinlah kita yakin Allah Maha Suci daripada melakukan kezaliman. Allah Maha Adil. Hambanya terang-terangan dia mengabdikan diri pada Allah sepanjang hayatnya. Semua perintah Allah ia lakukan, hatta yang sunnah. Semua larangan Allah dia tinggalkan, hatta yang makruh. Ikhlas karena Allah. Ikut apa yang Nabi ajarkan. Hingga mati istiqomah. Tiba di akhirat dihumban dalam neraka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Allah pasti akan memberikan balasan yang baik bagi orang yang baik. Itu firman Allah sendiri. Firman Allah sendiri. Orang akan beri balasan neraka bagi mereka yang memilih jadi jahat. Itu ketetapan Allah. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya ini. Tidak mungkin. Siapa yang beriman akan aku masukkan surga. Siapa yang kufur aku akan masukkan neraka. Itu kan dah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya nak berikan satu contoh ya Mas Kan. Untuk memahami ini, lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa. Oke, lihat surah An-Nisa. Inilah janji Allah dan Allah tidak akan ingkar janji. Saya ulangi, bahwa Allah telah mengetahui dan Allah telah tetapkan dan Allah telah kehendaki ahli surga, B ahli neraka. Ini tidak bermakna kita
tidak disuruh untuk memilih sama ada pilih surga atau neraka. Kita tetap diberi kebijaksanaan untuk memilih. Dan Allah nanti akan berikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia pilih. Ini ketetapan Allah. Lihat surah An-Nisa ayat 13. Ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Jamaah kena faham? Ayat yang ke-13 dimulakan dengan itulah batasan-batasan Allah, hukum hakam Allah. Kalimah itulah ini merujuk kepada apa yang Allah sebutkan dalam ayat 12 sebelumnya. Ayat 12 ceritanya panjang. Paling tidak bermula daripada ayat 11. Ayat 11 dan 12 cerita tentang pembagian harta pusaka. Okey. Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, dua ayat yang panjang-panjang ini menceritakan hukum hakam peraturan membagikan harta pusaka. Saya gunakan istilah harta pusaka, ini bahasa lama. Ada orang kata harta warisan. Kenapa? Kalau sebut harta warisan, biasanya orang tak begitu takut. Tapi kalau harta pusaka, itu ada. Menimbulkan rasa gerun. Ingat ini pusaka. Itu jadi gerun lah. Kalau harta warisan, warisan dia tak apa. Ini pusaka. Dua ayat itu panjang. Allah jelaskan dengan sangat detail, walaupun secara garis besar. Lepas itu Allah beritahu kita dalam ayat 13, itulah batasan-batasan Allah. Itulah hukum hakam yang aku telah letakkan buat kamu dalam hal pembahagian harta pusaka. Betul? Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Dan siapa sahaja yang mentaati Allah dan Rasulnya. Termasuk mentaati Allah dan Rasulnya itu yakni melaksanakan peraturan Allah dalam hal pembagian harta pusaka. Itu ketetapan Allah, lalu dijalankan. Apa kata Allah? Siapa yang taat pada aku dan Rasulku, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya, dalikal fauzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Artinya, sebelum Allah memberitahu kepada kita, aku akan masukkan dia dalam surga, itu bersyarat. Bersyarat. Bukan tiba-tiba Allah masukkan orang itu dalam surga karena Allah datangkan surga. Apa syaratnya? Sebenarnya tadi, siapa yang taat Allah dan Rasulnya. Mana siapa saja yang buat apa yang aku suruh, dan tinggal apa yang aku tegak, dan itu pilihan kamu, wahai manusia, nanti aku akan berikan balasan surga. Jadi jangan kita pahami bila Allah sudah tetapkan surga bagi hambanya, kedai masuk surga itu, manusia tak ada kebebasan untuk memilih. Ada, tetap ada. Allah hanya akan memberikan balasan pada hambanya sesuai dengan apa yang dia pilih semasa di dunia. Tapi Allah sudah tahu apa yang akan dipilih oleh hambanya sebelum hamba itu memilih. Itu saya yang perlu kita yakini. Manusia oleh Allah diberi pilihan di dunia, nak masuk surgakah atau masuk neraka nanti di akhirat. Bila mereka yang masuk surga, ya ini jalannya, kata Allah. Siapa yang masuk neraka, lalu jalan ini. Itu pulang pada kita. Dan Allah yang menetapkan nanti destinasi terakhir bagi hambanya sesuai dengan pilihannya.
Hanya saja berkaitan dengan iman, Allah sudah tahu apa yang akan dipilih oleh hamba-Nya, sama ada pilih jalan ke surga atau neraka, sebelum pun hamba itu menjatuhkan pilihannya. Itu saja. Nah, ini yang telah kita pelajari dalam ilmu tempoh hari. Allah sudah tahu jalan yang akan dipilih oleh Abu Lahab, jalan neraka. Allah sudah tahu. Sebelum Abu Lahab memilih, menentukan pilihannya. Dan pengetahuan Allah itu Allah beritahu pada Abu Lahab, beritahu pada Muhammad, celaka Abu Lahab dunia akhirat. Mana sepanjang hayat apakah tidak akan beriman. Allah tahu. Dan betul Abu Lahab sepanjang hayatnya tidak pernah menjadi orang mukmin, walaupun sesaat. Tapi apakah Abu Lahab merasa tidak bebas untuk menjadi orang mukmin kalau jika ia mau? Bebas. Dia boleh ucap syahadah bila-bila masa. Bukan keluh lidahnya, bukan bisu. Tapi kenapa dia tetap memilih jalan kufur? Nah, inilah saya tadi, Allah dah tahu apa yang akan dipilih oleh hambanya sebelum hamba itu menjatuhkan pilihannya. Jadi, ayat yang ke-13, Allah berjanji, aku akan masukkan orang dalam surga. Siapa orang yang Allah tetapkan surga baginya? Yang taat padanya dan taat Rasulnya. Sebaliknya, ayat yang ke-14, tengok. Ayat ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan siapa saja yang menderhakai Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu. Dan ia telah melampaui batas. Melanggar batasan atasan Allah. Yudkhilhu naron khalidan fiha. Masya Allah. Pasti Allah akan masukkan dia dalam neraka. Dalam keadaan berkekalan di dalamnya. Walahu adzabun muhin. Dan baginya azab yang menghinakan. Tengok. Jadi balasan di akhirat itu, surga atau neraka, yang Allah sudah tetapkan, betul, Allah sudah tetapkan. Tapi ditekan bagi siapa? Sesuai dengan pilihan manusia ketika di dunia. Nah, itulah maksudnya. Itu maksudnya. Kita hanya diberi pilihan untuk memilih jalan ke surga atau neraka. Allah lah yang menentukannya nanti. Bila orang itu betul-betul dinilai benar-benar telah memilih jalan Allah, ya masuk surga lah. Tapi ingat ya, yang menilai Allah, bukan kita. Sebab minta maaf ya mas sekalian, orang munafik pada zaman Nabi itu baca syahadah. Orang-orang munafik, termasuk ketua munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, semasa hidupnya itu baca syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masa hidupnya, orang munafik pada Nabi itu mengerjakan solat. Ya. Masa hidupnya, orang munafik pada zaman Nabi, ia ikut berperang melawan orang kafir. Mereka bayar zakat. Mereka zikir dan wirid. Dari segi zahir, tak ada bezanya antara munafik dan orang mukmin, sahabat Nabi yang lain. Bahkan karena mereka sangat pandai menutupi sifat kemunafikannya, hatta Nabi pun tidak dapat mengenalinya. Tapi, walaupun dari segi zahir mereka ini nampak macam orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, apakah di akhirat dia akan masuk surga? Allah kata tidak. Aku tetapkan bagi mereka di neraka yang paling bawah. Apa tanyanya? Macam mana sih munafik masuk neraka? Bukankah di dunia ia patuh pada Allah? Nah, patuh tadi rupanya bukan hanya zahirnya. Yang dimaksudkan kepatuh pada Allah termasuk hatinya. Betulkah dia melakukan semua itu karena Allah atau tidak? Kalau dia melakukan perintah-perintah Allah itu kerana Allah, maka Allah terima dan dimakan surga. Jika ia buat semua perintah Allah, tinggal larangan Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, ya tetap neraka lah. Jadi orang yang tempah surga bukan semata-mata melakukan perintah Allah demikian larangannya, tapi kena ditambah. Buat yang disuruh,
tinggal yang ditegah kerana Allah. Macam tu. Sebab kalau dia buat yang disuruh sekalipun dan tinggal yang ditegak Allah sekalipun, tapi niatnya bukan kerana Allah, orang itu tidak menempah surga, tapi menempah neraka. Lebih-lebih lagi, yang perintah tak buat, larangan tak tinggal. Begitu maksudnya. Jadi, kita ada pilihan. Bukan semata-mata bab dunia, bab akhirat pun kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pilihan. Yakni, satu hari saya kata, kalau bab dunia kata kita sakit, mau sihat, mau sembuh, takdir yang Allah berikan pada kita, bila kita sakit, sembuh atau tidak sembuh, bergantung pilihan kita. Kalau kita buat macam ni, Allah bagi kita sembuh. Kalau kita buat macam ni, Allah tetap bagi kita sakit. Jadi apa sahaja takdir Allah itu, Allah akan berikan buat kita sesuai dengan apa yang kita pilih. Artinya, bukan hanya satu. Termasuk di akhirat. Allah sudah menetapkan ini surga atau ini neraka. Sudah ditetapkan. Dahulu pernah saya sampaikan, zaman sekarang hadisnya agak panjang. Setiap seseorang manusia di dunia ini, jamaah sekalian, tempat tinggalnya di akhirat Allah sudah tetapkan. Ada, minta maaf, misalnya ada tempat yang Allah sediakan bagi A di surga, dan ada tempat yang Allah telah sediakan bagi A juga di neraka. Setiap kita ni ada dua tempat yang dah reserve buat kita. Nak tempat surga, bilik surga pun Allah sediakan, tempat di neraka pun Allah sediakan. Begitulah. Kemudian Allah persilakan pada kita. Baik manusia, aku dah katakan bagi kamu, tempat kamu di surga pun aku dah sediakan, tempat kamu di neraka pun aku dah sediakan. Sekarang kamu pilih yang mana? Dan kita buat pilihan di dunia. Bila kita memilih hidup, ingin masuk surga, dan di akhirat kita akan masuk surga. Tempat kita di neraka kosong. Tempat kita di neraka kosong. Bila orang itu di dunia memilih jalan ke neraka, di akhirat ya masuk neraka. Karena tempatnya memang dah ada di neraka. Tempat surga, tempat yang Allah sediakan di surga baginya kosong. Itu hadis sahih tu. Habis bila orang itu memilih neraka dan tempat yang Allah sediakan di surga kosong karena penghuninya tak nak neraka. Tempat di surga itu oleh Allah diberikan kepada ahli surga yang lain sebagai tambahan nikmat. Masya Allah. Jadi orang-orang yang dalam surga nanti akan mendapatkan tambahan nikmat. Nikmat yang mana? Nikmat yang sepatutnya Allah berikan pada abang yang bernama A, tapi A ini memilih masuk neraka, tempat surga kosong diberikan pada ahli surga yang lain. Demikian sebaliknya, kalau orang itu di dunia memilih masuk surga, beramal untuk masuk surga, maka surgalah yang menjadi tempatnya. Tempat yang Allah telah khaskan bagi orang ini di neraka, kosong. Karena penghuninya sudah ada surga. Kalau kosong, untuk siapa? Allah jadikan tambahan siksa bagi penghuni siksa, bagi penghuni neraka yang lain. Masya Allah. Itu hadis sahih. Jadi jangan kita fikir Allah menetapkan tempat manusia di akhirat itu hanya surga atau neraka. Kedua, setiap seorang ada tempat reserve untuk hambanya. Surga ada, neraka pun ada. Begitu hadis sahihnya. Inilah sebenarnya sisi aspek segi yang paling kritikal dalam hidup. Saya ulangi. Dalam hidup ini, jamaah sekalian, sesuatu yang paling kritikal adalah ini. Pilihan ini. Ada orang kata mungkin, apakah ujian yang paling berat dalam hidup? Agaknya. Apa ujian yang paling berat dalam hidup? Menurut jamaah, apa agaknya? Ujian yang terberat dalam hidup. Sakit ke? Hilang barang ke? Atau apa? Ujian yang kita rasa paling berat dalam kehidupan.
sakit, atau hilang barang, atau tsunami. Apa ya? Oh, berat sekali. Coba apa agak-agak. Tuan Haji Adnan, apa agaknya? Oh, ini kucing rupanya. Kucing boleh jawab. Bagus kucingnya. Tak pernah absent tu. Sentiasa ikut usroh. Tapi sayang, walaupun dia rajin usroh, kucing tak masuk surga. Sayang sekali. Apa agak-agak? Haji Adnan, ujian yang berat agak-agak lah. Salah tak apa? Sebelum saya tunjukkan. Bencana alam ke, kematian ke, atau apa? Sakit, Ustaz. Sakit. Sakit. Ya. Sakit paling berat ya. Yang paling berat, okey. Tommy, apa yang paling berat agaknya? Betul-betul memang berat sungguh lah. Sehingga apa namanya ramai orang gagal. Tok Mi Jelutong. Sebab nanti ada Tok Mi Ara. Ini Tok Mi Jelutong dulu. Kesabaran, Ustaz. Ujian paling besar, sabar. Tak boleh nak sabar. Oh, itu ujian paling besar sekali. Kalau Tok Mi Ara, apa ujian yang paling berat? Sebab bila gagal aja neraka. Oh, bayangkan. Ujian ya. Sabar ini yakni sikap kita menghadapi ujian. Ini ujiannya yang paling berat. Sabar, syukur itu bukan ujian, itu sikap yang mesti ada terhadap ujian. Itulah. Bisa ya. Sabar atau syukur itu bukan ujian. Tapi sabar atau syukur itu adalah sikap yang kita mesti ada terhadap ujian. So, apa ujian yang paling agak-agak? Jaga amanah. Jaga amanah. Okey, boleh. Lagi satu. Apa agaknya? Mamat. Mamat, apa agaknya? Amat Tamentun. Apa agak apa yang paling berat? Yang memang, paling berat sekali lah. Apa agak-agak? Okey, tak apa. Mari kita lihat ayatnya. Memang semua ujian berat, betul. Semua ujian berat, ya. Tapi bagi orang yang punya kemampuan menghadapinya, pasti ringan. Itu sudah pastikan. Ujian katalah musibah terbesar pun, katalah. Tapi bagi orang yang punya kemampuan sabar, ujian itu jadi kecil. Betul kan? Jadi kecil, ringan. Sebenarnya ujian sekecil apapun, ya hanya hilang barang mungkin, ya slipper hilang, itu kan ujian kecil. Tapi bagi orang tak sabar, wah itu berat. Tapi sekarang apakah ujian yang betul-betul sangat berat? Dan bila gagal aja, tempatnya neraka. Mari kita lihat ayatnya. Jamaah lihat surah Al-Ma'idah. Coba lihat ya. Al-Ma'idah. Ayat yang ke-48. Berarti betul-betul ayat ini. Ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Kita diberi pilihan oleh Allah. Karena setiap kita ada dua tempat yang Allah telah reservekan buat kita. Setiap kita. Surga pun ada, neraka pun ada. Bilik di surga pun ada, bilik neraka pun ada. Setiap manusia. Sekarang di luar kita diberi pilihan oleh Allah. Kamu nak pilih surga, tempatnya aku dah sediakan. Kamu nak pilih neraka, bilik kamu dah ada. Pulang. Nah, sekarang, berkaitan ini, lihat ayatnya. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Ayatnya agak panjang, tapi kita baca dari pertengahan saja. Pertengahan ayat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu. Dari situ. Ya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Dari situ ya. Walau dan jikalau sya'allah, menghendaki oleh Allah. Ini. Ayat ini sangat sesuai kita kutip berkaitan dengan tajuk kita dengan masyiah Allah ni lah. Walau sya'allah, dan jikalau Allah kehendaki, la ja'alakum ummatan wahidah. Niscaya Allah jadikan kamu umat yang satu. Berarti betul-betul. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Allah akan jadikan kamu, wahai manusia, umat yang satu. Maknanya apa? Semuanya mukmin belaka, tak ada yang kafir. Mulai pada manusia pertama, yang manusia terakhir, tak ada yang munafik, tak ada yang kafir, tak ada Yahudi, tak ada Nasrani, tak ada Hindu, tak ada Buddha. Semuanya mukmin belaka. Jika Allah kehendaki, Allah boleh jadikan manusia seperti itu. Tapi apa yang Allah kehendaki? Allah tidak menghendaki semua. Allah menjadikan manusia ini satu umat saja, sama ya. Semua baik belaka. Bukan itu yang Allah kehendaki. Sebab kalau manusia dikehendaki oleh semuanya baik belaka, tak ada bezanya antara kita dengan malaikat. Faham ya? Malaikat semuanya baik, dan baiknya malaikat ini bukan pilihan mereka. Itu. Malaikat semuanya baik, tidak ada yang tidak baik, tak ada yang kufur, semuanya patuh pada Allah. Tapi kepatuhan malaikat kepada Allah, baiknya malaikat terhadap Allah SWT, itu bukan usaha malaikat, bukan pilihan malaikat. Karena malaikat tidak diberi pilihan sama ada nak jadi baik atau tidak. Sebab itu hebatnya malaikat, baiknya malaikat ini tidak berhak mendapatkan pahala. Tak dimasukkan surga, walaupun malaikat itu semuanya baik belaka. Di akhirat ada yang di surga, ada yang di neraka, malaikat ini. Tapi bukan disiksa atau diberi ganjaran, bertugas. Di neraka pun banyak malaikat nanti, bertugas, bukan disiksa. Nah, manusia lain. Allah tidak jadikan manusia macam malaikat yang semuanya telah programkan oleh Allah macam robot, tidak. Tapi apa? Walakin, tetapi liyabluwakum fima atakum. Allahu Akbar. Akhirnya atau kerana dia Allah nak menguji kamu. Bala yablu itu menguji. Bala itu ujian. Allah nak berikan kamu ujian. Ujian apa yang Allah berikan pada kita? Untuk menentukan kita surga atau neraka. Fima atakum. Pada apa yang Allah berikan kepada kamu. Nah, inilah ujian terberat itu. Ujian terberat Allah kepada kita, sekian banyak ujian, ialah ma'atakum. Apa yang Allah berikan pada kita. Apa ma'atakum? Apa yang Allah berikan ini? Nah, kita kena faham, kita baca di ayat sebelum tadi. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan kamu satu umat saja. Semuanya baik belaka. Semuanya baik belaka. Karena aku ciptakan kamu baik. Tapi aku tak lakukan seperti itu, kata Allah. Sebenarnya aku berikan kepada kamu sesuatu yang dengan ujian ini, yang dengan pemberianku ini, aku nak uji kamu. Siapa baik, siapa buruk. Siapa jahat. Lalu apa yang dimaksudkan ini jamaah sekalian? Ujian terbesar Allah kepada manusia adalah hurriyatul ikhtiar dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kebebasan memilih. Inilah ujian terbesar. Kebebasan memilih.
Apa dia panggil ni? Ya, aku boleh ya. FOC ya. FOC, freedom of choice. Ini paling besar sekali. Malaikat tidak diberi kebebasan memilih. Sebab itu malaikat tak ada yang jahat. Karena semua telah diprogramkan oleh Allah, musayyar, semua jadi baik belaka. Ya. Subhanallah, hayawan tidak diberi kebebasan memilih, jemaah sekalian. Binatang-binatang ini hidupnya ikut naluri yang Allah telah berikan. Namanya hidayah fitriyah atau hidayah ghoriziyah. Itu macam itulah binatang. Pada zaman binatang pertama dicipta Nabi Adam, pada zaman Adam banyak, macam itulah ayam hingga hari ini. Macam itu, suaranya macam itu, hidupnya itulah. Sekarang mau ayam itu hidup di negeri Mat Saleh ke, di Negro ke, macam itulah ayam dia. Tak ada pilihan. Sebab itu malaikat, hayawan, tak ada rekod lah amalnya. Sehingga di akhirat tak adalah balasan surga atau neraka. Berbeza dengan manusia. Manusia oleh Allah diberi ujian yang sangat berat. Apa itu ujian? Kebebasan memilih. Bila Allah suruh kita, taatlah kamu kepada aku dan taatlah kamu kepada Rasulku. Itu kehendak Allah. Ditujukan pada kita. Lalu Allah memberitahu kepada kita, aku suruh kamu taat pada aku. Walau bagaimanapun, aku beri pilihan kepada kamu. Aku beri kebebasan pada kamu untuk memilih. Kamu mau milih taat, nanti aku akan beri surga. Atau kamu memilih untuk kufur, aku beri kamu neraka. Maka bagi kita, yang paling berat nih, menggunakan kebebasan memilih ini. Kita nak gunakan pilihan kita untuk mentaati Allah kah? Atau kita gunakan pilihan kita nak menderhakai Allah? Itu berat sekali. Allah suruh kita berbakti pada orang tua. Ada pilihan. Saya nak memilih berbakti atau saya nak memilih tak berbakti. Pilihan kita. Allah memberitahu pada kita, jangan makan riba. Riba itu aku haramkan, kata Allah. Kita diberi pilihan. Aku nak amalkan riba ke? Kita boleh. Aku nak tinggal riba pun, pilihan di tangan kita. Tetapi pilihan ini pilihan yang hendaklah pilihan yang bertanggung jawab. Bila orang katalah mengamalkan riba, neraka. Allah diberitahu. Bila kita memilih meninggalkannya, berarti surga. Kebebasan memilih itu letaknya dalam diri kita. Allah timpakan kita bencana, sakit, sakit, amanah, apa sajalah, hilang barang. Itu ujian, betul. Tapi ujian sebenarnya bukan pada sakit. Bukan. Ujian sebenar bagi Allah kepada kita bukan bencana alam. Bukan. Ujian Allah sebenarnya bukan pada kemiskinan yang menimpa kita. Ujian sebenar Allah bukan pada kekayaan, kesenangan hidup yang Allah berikan pada kita. Ujian yang sebenar letaknya dalam hati kita. Karena bila Allah uji kita dengan kekayaan, Allah beri kita pilihan. Kamu nak bersyukur atau kamu nak kufur? Itu pilihan kita. Bila kamu kufur, neraka tempat kamu, walaupun di dunia kamu senang lenang. Bila kamu syukur, surga tempat kamu, dunia senang, akhirat senang. Tengok. Kita diuji dengan kemiskinan. Diuji dengan kebankraftan. Bankrupt semua usahanya. Letak ujian sebenar bukan pada kebankraftan. Tapi letaknya pada diri kita. Apa dia? Kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita. Sekarang aku puji kamu dengan bankrupt, Allah kata. Sekarang ujian sebenar pada diri kamu. Kamu nak memilih untuk bersabar terhadap ujian ini dan kamu masuk surga, atau kamu nak memilih untuk mengeluh dan kamu neraka. Allahu Akbar. Inilah maksud ayat ini. Sehingga karena kita diberi kebebasan memilih oleh Allah,
Di akhirat ada dua tempat. Kalau bukan surga, yang neraka. Dan itu Allah sediakan bagi manusia. Bagi malaikat tak ada. Binatang sebaik manapun tak ada yang masuk surga. Tak ada yang masukkan. Walaupun adalah satu cerita, dia kata, nanti di surga ada binatang. Binatang itu yakni anjing. Anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Itu dongeng. Itu dongeng 1001 malam. Tak ada macam tu. Tak ada. Nanti di akhirat ada binatang yang masuk neraka. Karena binatang itu jahat. Binatang apa itu? Cicak yang dahulu memberitahu orang kafir, Nabi dalam gua ketika ke Johor. Cicak itu jahat, nanti masuk neraka. Itu dongengan 1001 malam. Tidak ada. Semua binatang yang ada di dunia, yang baik ke, yang jahat ke, yang makan anak sendiri ke, yang sanggup melindungi kesama anaknya daripada musuh ke, di akhirat oleh Allah, diperintah semua oleh Allah, jadi tanah. Tidak ada hisab, tidak ada surga dan neraka. Yang ada surga neraka itu hanya manusia. Kenapa? Karena surga dan neraka itu disediakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bagi apa yang dipilih oleh manusia semasa di dunia. Dia nak pilih taat ke atau nak pilih jahat ke? Ini ujian terbesar. Jadi ujian terbesar rupanya letaknya dalam hati kita, bukan di luar. Di luar. Orang boleh masuk surga walaupun di dunia katalah bankrupt sekalipun. Syaratnya ia sabar. Dan sabar itu pilihan kita. Orang boleh dihumban dalam neraka walaupun di dunia diberikan kesenangan. Iya. Minta maaf. Orang boleh masuk neraka walaupun di dunia dahulu banyak beramal soleh. Bayangkan. Di dunia rajin beramal soleh. Tapi di akhirat boleh jadi masuk neraka. Kenapa? Karena selepas kita beramal soleh, Allah akan lihat dalam hati kita. Abangku nak pilih mana? Nak memilih mengikhlaskan amalnya semata-mata karena aku, atau nak memilih nak menunjukkan amal baiknya kepada manusia. Maknanya, nak riak ke atau nak ikhlas? Itu kan ada dalam diri kita. Orang boleh riak dengan amal solehnya, orang boleh sum'ah dengan amal ibadahnya, orang boleh memilih untuk ujub dengan amal ibadahnya, dan bila itu yang dia pilih, neraka walaupun banyak amal soleh. Tapi bila kita pilih untuk ikhlas, surga. Tengok. Jadi amal soleh, kita mampu beramal, itu pun ujian juga bagi Allah. Dan ujiannya dalam diri kita, karena kita boleh memilih, lepas beramal, kita boleh memilih nak ikhlas ke atau nak riak. Masya Allah. Diuji dengan sakit, kita nak sabar atau nak mengeluh. Diuji dengan kesenangan, nak syukur atau nak kufur. Masya Allah. Dan semuanya itu, nak syukur ke, kufur ke, mengeluh ke, sabar ke, ridha ke, tak ridha ke, ikhlas ke, riak, semuanya ada dalam diri kita. Apa itu yang ada dalam diri kita? Ujian besar, kebebasan memilih. Kita dipersingkat oleh Allah, nak pilih yang mana. Allahu Akbar. Lihat ayatnya jemaah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu ujian terberat tadi, bima atakum. Lihat surah Al-Kahfi. Lihat surah Al-Kahfi ayat yang ke-29. Berat sungguh ini. Al-Kahfi 29. Jadi saya tegaskan, ujian, sebenar-benar ujian dan berat sekali, itu sebenarnya hurriyatul ikhtiar. Kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita. Paling berat sekali. Sebab kalau kita salah bukan pilihan, salah menggunakan kebebasan memilih, neraka. Abu Lahab boleh memilih jadi orang mukmin atau
boleh memilih jadi orang kafir. Tapi dia memilih tetap jadi orang kafir. Salah dia. Neraka dia. Neraka. Khalid bin Walid semasa hidup ada pilihan. Nak tetap jadi orang kafir karena dia orang kafir, atau nak menukar pilihannya jadi orang mukmin. Khalid bin Walid memilih akhirnya tinggalkan kekufuran, memilih jadi orang mukmin. Mati jadi orang mukmin, surga tempatnya. Subhanallah. Uqbah bin Abi Mu'aid asalnya kafir. Kafir boleh jadi mukmin. Asalnya kafir kemudian jadi pengikut Nabi, Muslim karena baca syahadah, kemudian murtad balik. Itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Dia salah menggunakan kebebasan memilih. Tengok ayat ini. Ayat 29 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Wow, dan kul katakan oleh engkau wahai Muhammad, beritahu pada umatmu, al-haqqu, kebenaran mutlak, satu-satunya itu datang dari Tuhan kamu. Al-haqqu ada alif lam ya. Alif lam itu membawa makna pertama, kebenaran mutlak, bukan nisbi. Alif lam membawa maksud kebenaran yang sifatnya mutlak, bukan nisbi. Sebab kebenaran kan ada yang bersifat mutlak, ada nisbi. Al-Quran itu kebenaran mutlak. Sementara pemahaman orang tentang Quran itu kebenaran nisbi. Sebab boleh jadi kepahaman kita tentang Quran, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Itu namanya kebenaran nisbi, relatif. Quran itu sendiri, kebenarannya bersifat mutlak. Nah, di sini yang kita perlu bezakan ya. Apa yang Nabi sabdakan, 100% betul. Namanya kebenaran mutlak. Tapi pemahaman kita terhadap hadis Nabi, kebenarannya bersifat relatif. Boleh jadi betul, boleh jadi kurang betul. Sebab itu, pemahaman orang tentang Quran, pemahaman orang tentang hadis Nabi berbeza-beza. Walaupun ayat dan hadisnya sama. Di sini ada alif lam. Al-haqqu. Menunjukkan bahwa kebenaran mutlak dan satu-satunya adalah datang dari Tuhan kamu. Sepatutnya, ya sekarang, kalaulah Allah dah beritahu pada kita bahwa kebenaran mutlak dan satu-satunya itu yang datang daripada Allah, sepatutnya kan kita sebenarnya tidak ada pilihan untuk menolaknya kan. Sebenarnya kita dah tak ada pilihan lah, kena terima aja lah. Sepatutnya kan begitu. Karena kalau kita pilih yang lain pasti sesat. Tapi dalam ini kenapa? Walaupun Allah beritahu apa yang aku sampaikan itu semuanya betul belaka, tapi Allah masih beri kepada kita kebebasan memilih. Apa itu? Sambungan ayatnya. Faman sya'a falyu'min. Maka man siapa saja sya'a yang berkehendak, falyu'min, maka hendaklah ia beriman. Wa man sya'a, dan siapa saja yang berkehendak, falyakfur, hendaklah ia kufur. Underline kalimat ini. Inilah nakhuriyatul ikhtiar. Apa saja yang datang daripada aku, kata Allah, adalah kebenaran mutlak. Dan satu-satunya. Walau bagaimanapun, kata Allah, aku tidak paksa kamu untuk menerimanya, atau aku tidak paksa kamu untuk menolaknya. Sebaliknya terpulang kepada kamu. Siapa di antara kamu yang hendak menerima kebenaran, beriman, silakan. Dan siapa yang hendak menolak kebenaran pada aku, silakan. Inilah yang dimaksudkan kebebasan memilih. Hurriyatul ikhtiar. Dan ini ujian terbesar karena letaknya dalam hati kita. Kita nak menggunakan kebebasan memilih yang Allah berikan pada kita sesuai dengan kehendak Allah, itu perlu perjuangan yang keras. Karena dalam hati kita ada yang namanya hawa nafsu. Sementara di luar kita ada yang namanya iblis dan setan. Iblis dan setan di luar diri kita ini bekerja sama.
bekerja sama. Ini musuh kita di luar bekerja sama, mengadakan satu kolaborasi dengan musuh yang ada dalam diri kita. Namanya hawa nafsu. Wah, itu udah kamcing sungguh tuh. Musuh luar namanya iblis, musuh dari dalam namanya hawa nafsu. Itu bekerja sama agar kita gagal menentukan, menggunakan kebiasaan memilih. Sehingga orang seringkali memilih berbeza dengan apa yang Allah kehendaki. Allah suruh buat, Allah suruh beriman dengan kebenaran, tapi memilih untuk kufur. Padahal dia punya, boleh memilih untuk iman. Kenapa milih kufur? Itu maknanya kerjasama antara iblis di luar dengan hawa nafsu berjaya mengalahkan kita. Jadi kita ini sentiasa berlawan dengan dua musuh kita ini. Dan siapa yang bergerak, silakan kufur. Tengok. Kebiasaan memilih. Tetapi Allah dah beritahu. Walaupun Allah beri kita kebiasaan untuk memilih, nak iman silakan, nak kufur silakan, nak patuh silakan, nak sabar silakan, nak mengeluh silakan. Allah dah beritahu. Kebebasan memilih yang bertanggungjawab. Yakni, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Allahu Akbar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, sesungguhnya kami, a'tadna, kami telah sediakan, lizalimina, bagi orang-orang yang zalim, mana bagi orang yang memilih untuk kufur. Orang zalim memilih untuk kufur terhadap kebenaran yang Allah sampaikan. Itu pilihan dia. Kami sediakan bagi orang zalim ini api neraka. Ahata bihim suradikuha. Api neraka mana yang gejolak apinya, berkobar-kobaran apinya, meliputi mereka. Jadi mereka ditutup dengan kobaran api neraka. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Alhamdulillah. Karena cuaca sana sangat panas, temperature sangat panas, maka dia minta minum, haus. Wa iyastaghitu, dan apabila jika mereka minta minuman, karena mungkin dahaga, yughatu bima'in kal muhli, mereka akan diberi minuman dengan air. Ma itu minuman, tapi menantu kal muhli, cairan tembaga. Astagfirullahaladzim. Waliyadzubillah. Dahaga, minta minum, lalu diberi minuman. Minuman itu yakni, ya bahasa awamnya ya, bubur benda logam. Jadi benda-benda logam, besi apa itu dibuat bubur bagi dia minum. Allahu Akbar walillahil hamd. Yashwil wujuh, belum pun diminum, panasnya tembaga, cairan tembaga itu dah membakar muka-muka mereka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaq. Seburuk-buruk minuman adalah minuman ahli neraka itu. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Masya Allah. Kenapa? Allah bagi tahu, inilah kebenaran yang ada pada aku. Tapi aku tak paksa kamu menerimanya. Sebenarnya aku beri kamu pilihan untuk menerima atau menolak. Tapi kamu kena ingat, siapa yang menolak, neraka tempatnya. Itu yang memilih untuk menolak. Menggunakan kebebasan memilih untuk menolak. Adapun mereka yang menggunakan kebebasan memilihnya untuk menerima kebenaran daripada Allah, untuk meyakini, ayat 30. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal saleh, inna, sesungguhnya kami, la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allahu Akbar. Sesungguhnya kami tidak mensia-siakan ganjaran orang yang memperbaiki amalnya. Tengok.
Adapun orang yang beriman, dia menggunakan kebebasan memilih yang Allah berikan untuk beriman. Tidak menggunakan kebebasan memilih untuk buat jahat. Ganjarannya Allah kata, kami tak akan sia-siakan akan balasannya. Ya. Dan balasan itu Allah sebutkan dalam ayat selepasnya 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang itu bagi mereka adalah surga adnin yang mengalir daripada bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Mereka akan diberikan perhiasan di dalam surga itu berupa gelang-gelang yang terbuat daripada emas. Wayalbatuna thiyaban khudram min sundusin wa istabrak. Dan mereka akan memakai pakaian yang berwarna hijau daripada sutra nipis dan sutra tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka dalam keadaan duduk bersandar di atas dipan. Di atas dipan. Nikmat tawabu wa hasunat murtafaqah. Dan itulah sebaik-baik balasan, pahala, ganjaran, dan sebaik-baik tempat tinggal. Paham di sini ya? Jadi, ujian terbesar rupa-rupanya kebebasan memilih. Benar, saya bicara lagi saya ulangi. Benar, Allah telah menetapkan surga, B neraka, dah tetapkan dah. Dan Allah kehendaki itu surga. Tapi kata Nabi, setiap kita sebenarnya telah disediakan tempatnya. Di surga pun ada tempat yang reserve buat setiap kita. Di neraka pun ada tempat yang Allah khaskan untuk setiap kita. Kenapa masih ada dua tempat? Ya, karena di dunia Allah beri pada kita pilihan untuk memilih. Nak memilih masuk surga, silakan, tempat aku dah sediakan. Nak memilih masuk neraka, silakan, tempat pun dah ada. Sama seperti mana Allah silakan dalam surah Al-Kahfi, siapa yang berkehendak, silakan beriman. Siapa yang berkehendak, silakan. Ini ujian terbesar. Kita mau buat baik, silakan. Mau buat jahat, silakan. Ketika Allah suruh kita bercakap jujur, kita boleh memilih bercakap jujur, dan kita juga boleh memilih untuk cakap bohong. Pulang pada kita. Tapi ada konsekuensinya. Sebab itulah orang yang paling merugi dan akhirat tentunya, orang yang sentiasa salah menentukan atau menggunakan kebebasan memilihnya. Ada orang kata, kenapalah kamu ini buat maksiat? Kenapa Allah suruh solat kamu tak solat? Kenapa Allah suruh cakap kamu amanah kamu tak amanah? Kenapa Allah larang kamu riba kamu riba? Kenapa Allah larang kamu kamu rasuah? Kenapa Allah suruh kamu tutup aurat, kamu dedah aurat, katalah. Lalu orang tu jawab, yang awak bising tu pasal apa? Pasal apa lah awak suruh saya tutup aurat? Yalah, sebab Allah suruh kamu tutup aurat. Ya betul, Allah suruh aku tutup aurat. Tapi kan Allah beri aku pilihan, aku bebaslah nak milih. Allah sendiri pun beri kepilihan pada aku. Nak tutup aurat pun pilihan aku, nak tidak aurat pun pilihan aku. Dan aku nak apa pasal aku? Ini seringkali salah menggunakan pemberian Allah tu. Mentang-mentang Allah beri kebebasan untuk memilih nak tutup aurat atau tidak aurat, lalu dia memilih dengan aurat atas dasar itu pilihan yang Allah berikan. Dia lupa apapun yang kita pilih itu ada balasannya. Betul orang itu memilih untuk menderhaka pada Allah, kan begitu ya, dan pilih kufur. Tapi Allah beritahu, kalau kamu menderhaka pada aku, kamu langgar larangan aku, itu pilihan kamu yang aku berikan, neraka tempat kamu.
Jadi tak boleh orang melakukan perbuatan di dunia sewenang-wenang. Berdasarkan kebebasan, hak asasi manusia. Ya. Rugi karena setiap pilihan kita itu ada akibatnya. Jadi jika Allah utus Nabi, membawa syariat, mengingatkan kita, itu karena Allah sayang kita. Walaupun Allah tidak memaksa semua hambanya ini jadi mukmin, karena diberi pilihan, tapi karena Allah sayang, Allah utus Nabi mengajak semua manusia ini jadi mukminlah. Karena itu pilihan yang tepat. Jangan mentang-mentang Allah beri kebebasan untuk memilih, lalu sentiasa menggunakan kebebasan memilihnya pada sesuatu yang bercanggah dengan kehendak Allah. Wah, itu wahyatubillah, tumudubillah lah jamaah sekalian. Sangat berat itu. Sebab itu dalam hal ini jamaah sekalian, orang itu dalam beramal di dunia, ketika ia melakukan suruhan Allah atau semasa ia melanggar larangan Allah, penilaian Allah bukan semata-mata berdasarkan amalnya. Tapi penilaian Allah lebih kepada semasa orang itu beramal, kebebasan memilih atas dasar kebebasan memilihnya ataupun bukan. Contoh begini. Orang yang melakukan kebaikan. Contoh. Kita buat baik. Ya, kita buat baik. Sepatutnya akan kita dapat pahala. Iyalah, buat baik. Lalu pahala. Tapi kalau kita buat baik itu bukan atas dasar pilihan kita, bukan atas dasar pilihan kita, tapi kita buat baik karena dipaksa atau terpaksa. Dipaksa atau terpaksa. Maka kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada balasannya. Betul lah. Orang munafik buat baik itu terpaksa. Ya. Contoh. Nabi suruh, ini lebih jauh lagi kita bicara ya. Bila ada orang meninggal, disunatkan kita takziah. Betul ya, takziah. Dan takziah itu termasuk perintah agama. Dapat pahala. Tapi bila kita pergi takziah, katakanlah, pergi takziah, kita fikir, yang meninggal itu katalah orang yang selama ini kawan, tapi sentiasa menyusahkan kita. Membuat kita marah, membuat kita bengkak ialah. Tapi kawan, meninggal. Lalu kita fikir, macam mana ya, dia meninggal. Sebenarnya saya berat nak pergi takziah. Karena dia itu memang teruk sangatlah. Macam-macam buat pada aku. Nak pergi takziah berat. Tapi kalau aku tak pergi, apa nanti kata kawan-kawan yang lain? Apa kata kawan lain bila aku tak pergi takziah? Tapi bila aku pergi, sebenarnya hati aku ni tak selesa langsung. Memang ingat, tak nak lah. Lalu, katakanlah ini berlaku, lalu kita memilih, tak apalah, saya pergi jugalah. Kita memilih untuk pergi. Bahasa itu kita boleh memilih untuk tidak pergi. Tapi coba, apakah motif kita pergi? Apakah motif kita pergi kerana lillahi ta'ala? Atau kita milih pergi tadi kerana takut apa kata kawan? Tengok. Kalau begitu kita pergi bukan karena kebebasan milik kita, dipengaruhi oleh pilihan tadi. Bukan karena Allah. Walaupun kita takziah tak dapat pahala. Ya. Karena kita menjatuhkan pilihan sudah tidak bebas waktu itu. Masih kalau saya pilih, kalau kita tak pergi, apa kata kawan? Tak apalah, saya pergi jugalah.
Tengok. Itu dinilai oleh Allah. Orang katalah melakukan maksiat. Apakah dengan serta-merta setiap orang buat maksiat itu berdosa? Belum tentu. Belum tentu. Tidak semua orang yang melakukan maksiat, walaupun maksiat itu sangat besar, sangat-sangat besar, belum tentu ia mendapatkan dosa. Karena tengok, dia buat maksiat itu atas kebebasan memilihnya, ataupun bukan. Kalau berdasarkan pilihannya, ya tak apalah. Contohnya begini, ya. Ada orang mabuk. Orang mabuk minum habis 6 botol. Bukan 6 botol, minum satu baldi. 6 botol itu sikit. Minum satu baldi. Ya mabuk lah. Ngeteler dia. Maknanya dosa. Namanya minum arak, dosa lah. Dosa besar. Ya, betul. Apakah karena ia melakukan dosa menurut syariat, orang itu akan disiksa oleh Allah? Nanti dulu. Masa minum itu pilihannya atas dasar pilihan sendiri, bebas kebebasan memilih, ataupun dipaksa atau terpaksa. Oh, dia minum hingga sabat itu rupanya dipaksa orang untuk minum. Tangan dan kakinya diikat. Tangan dan kakinya diikat. Sehingga tak boleh apa, lalu dimasukkanlah dengan pipe, masuk mulutnya, minum semua, mabuk dia. Maknanya dia mabuk bukan pilihan dia. Dia tidak memilih untuk mabuk, tapi dipaksa untuk mabuk. Maka ketika itu, perbuatan yang dipaksakan seperti itu, walaupun perbuatan jahat, orang ini tidak disiksa. Jadi disiksa atau tidak, diberi ganjaran atau tidak, itu lebih kepada dia berikan kebebasan memilihnya atau tidak. Begitu maksudnya. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Zaman sekarang Camas boleh lihat dalam surah An-Nur umpamanya. Saya berikan lagi satu ayat. Surah An-Nur, surah 24. Ayat 33. Surah 24 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Ini ayat perkawinan ni. Ini ayat tentang pernikahan. Dan hendaklah menahan diri. Menahan dirinya, menjaga harga dirinya orang-orang yang belum mampu atau tidak mendapatkan biaya kos untuk nikah, sehingga Allah memberikan kecukupan kepada mereka daripada kurnianya. Orang-orang yang sudah ingin nikah tapi masalahnya belum punya modal untuk nikah, Allah kata wal yasta'fif, dalam menahan dirilah, menjaga harga diri. Itu. Waladina yabtauna alkitab bima malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang hamba abdi, hamba saya kamu yang ingin mencari kitab perjanjian, maknanya dengan tuannya, bima malakat aymanukum, hamba saya, fakatibuhum, maka kabulkan, tulis, buat perjanjian. In alimtum fihim khairan, jika kamu melihat ada kebaikan pada hamba kamu. Maksudnya apa? Ada hamba abdi ingin merdeka, lalu buat perjanjian dengan tuannya, perjanjian tertulis. Kata tuannya apa? Kata hamba ini, Tuan, tolonglah merdekakan saya, dan saya bersedia membayar ganti rugi pada tuan, katalah 10.000 dirham umpamanya. Kalau ada hamba abdi ingin merdeka dan sanggup membayar ganti rugi, Allah nasihatkan pada tuannya, luluskan. Terus setuju. Itu maksudnya yang kedua ini. Wa atuhum min malillahi alladhi atakum.
Karena hamba abdi itu mana ada duit 10.000 dirham. Untuk menghimpunkan pasti lama. Dia hamba abdi. Allah suruh tuannya tadi, yang mau dikatakan tadi, berikanlah sebagian harta Allah yang Allah berikan pada kamu kepada hamba abdi kamu. Kalau kamu ada kewajiban zakat, berikan pada hamba abdi kamu. Wah, boleh tolong. Agar segera hamba abdi itu mendapatkan uang sebanyak 1.000 dirham untuk tebusan dirinya. Sudah. Nah, sekarang hujung nih. Tengok hujungnya. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Tengok. Dan janganlah kamu paksa hamba abdi perempuan kamu alal bigha untuk melakukan kejahatan. Tepatnya jamaah sekalian, minta maaf ya, bigha daripada bagha, bu ya, itu lebih tepat maknanya, minta maaf, melacurkan diri. Itu tepatnya. Menjual diri. Salah satu perangai orang-orang Arab dahulu, bila punya hamba abdi perempuan, itu disuruh melayan nafsu seksual kawan-kawan partner perniagaannya. Jadi kalau dia ingin melakukan perniagaan dengan orang lain, kerjasama, agar yang diajak ini mau diumpan dengan perempuan. Jadi perempuan hanya menjadi umpan. Dan mereka sering kali memaksa hamba abdi perempuannya. Hai kamu, layan itu. Puas-puas. Allah kata, khasnya pada orang mukmin, jangan kamu paksa kamu. Jangan kamu paksa hamba perempuan kamu untuk melacurkan diri mereka. Walaupun itu hamba abdi tak boleh dipaksa untuk buat maksiat. In aradna tahassunan. Jika hamba abdi perempuan kamu itu menginginkan tahassun. Tahassun itu memelihara kesucian dirinya. Hamba kamu ini orang yang mukmin, ingin menjaga kesucian dirinya. Jangan kamu paksa untuk melayan nafsu, libido orang lain. Jangan. Litab tahu aradul hayati dunia. Semata-mata karena kamu menghendaki harta benda kehidupan dunia. Yakni menjual hamba abdi, bukan menjual dengan harga untuk dipindah hak milik, dijual harga dirinya. Memberikan layanan sesuai dengan apa dimaukan oleh pelanggannya. Jangan. Tapi bagaimana kalau ada tuan tetap memaksa dan perempuan hamba abdi tak punya pilihan? Kan dia hamba abdi. Tak ada kemampuan untuk menolak. Wa may yukrihunna, kata Allah. Dan siapa saja yang memaksa hamba abdi perempuannya untuk menjual dirinya, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah selepas pemaksaan mereka terhadap hamba abdinya, maha pengampun lagi maha mengasihani. Maksudnya apa? Jika akhirnya degil juga tuan itu memaksa hamba abdi perempuannya untuk menjual dirinya kepada orang lain, semata-mata inginkan harta benda, Allah beri jaminan. Kalau betul-betul berlakulah dan perempuan itu terpaksa, maknanya melayan orang lain itu bukan atas pilihannya sendiri, tapi dipaksa. Apa kata Allah? Allah maha pengampun, maha mengasihani. Tengok. Itu maksiat yang besar. Maksiat sebesar itu pun bila dilakukan oleh seorang bukan atas dasar kebebasan memilihnya pun, Allah tidak kira sebagai dosa, Allah ampunkan dia. Demikian juga ibadah, amal baik. Jika bukan atas kebebasan memilihnya, terpaksa atau dipaksa, pun tidak ada pahala. Sebenarnya dalam hidup ini yang paling kritikal ya mas sekalian, sepanjang hayat kita, nih, macam mana kita bijak menggunakan kebebasan memilih yang Allah berikan. Itu ujian sebenar. Karena itu akan menentukan surga atau neraka. Orang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, boleh jadi masuk surga dengan cepat jika ia memilih untuk sabar. Tapi jika ia memilih untuk mengeluh, ya neraka. Jadi kalau itu yang menyebabkan ia surga atau neraka, bukan pasal musibahnya, tapi pasal
salah atau betul menggunakan kebebasan memilihnya. Dan Allah, apa yang Allah ketahui, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah kehendaki berlaku sesuai dengan kebebasan memilih yang kita pilih. Kita nak gunakan untuk apa yang pilih? Untuk taatkah atau untuk sebaliknya? Begitu ya sekalian, uraian tambahan saya terhadap perkara ini. Karena memang keterangannya sangat panjang, kalau kita belajar lebih mendalam perkara-perkara ini. Dan lagi sekali, sebenarnya banyak ayat yang perlu kita rujuk. Dalam Al-Quran masih banyak contohnya. Dan saya belum sempat menyampaikan tadi tentang perbezaan antara masyiah yang terjemahan Melayunya kehendak dengan iradah yang dalam bahasa Melayunya kehendak. Ini masalahnya. Dalam Al-Quran ada masyiah, sya'a masyiah, artinya menghendaki. Ada aroda yuridu iradah, yang maknanya pun menghendaki. Tapi Al-Quran berbeza. Nah, berbeza. InsyaAllah nanti kita akan perdalam uraian ini. Dan juga poin yang keempat, kaitan dengan poin yang keempat, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sih banyak bagi tambahan ilmu bagi kita. Karena seperti mana saya katakan awal tadi, dalam perkara ini sebenarnya kita tidak boleh salah. Tak boleh salah faham tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, malam hari setakat itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau ada. Baik, kalau tidak ada, insyaAllah kita akan jumpa persoalan yang lain. Yang benar pada Allah jua, yang silap pada saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.